Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bagaimana untuk menjadi pemimpin yang ideal dan bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang ideal. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube Obrolan Santai bersama Abai Purnapati. Obrolan Santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe Abai Purnapati. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Dalam hal ini saya ingin berbicara tentang kepemimpinan yang dimana pada saat ini sangat hangat untuk dibicarakan dan senantiasa menjadi pemikiran kita. Saya cuma ingin mencoba berbagi beberapa hal mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang ideal dan membagikan tips tentang bagaimana memilih pemimpin yang ideal. Yang pertama, ada pemimpin yang dia memiliki head, yaitu kecerdasan intelektual, tapi belum tentu dia memiliki heart, hati nurani, memiliki hati nurani, dan belum tentu dia memiliki bravery, yaitu keberanian. Ya tentunya pemimpin seperti ini masih jauh dari harapan kita ya. Yang kedua, ada pemimpin itu yang dia memiliki bravery, keberanian, tapi dia belum tentu memiliki head, kecerdasan intelektual, dan belum tentu dia memiliki heart, yaitu hati nurani. Terus jenis pemimpin yang ketiga, dia memiliki heart, hati nurani, tapi no head, no bravery. Artinya dia memiliki hati nurani, tapi dia tidak memiliki kecerdasan dan dia tidak memiliki keberanian. 3 tips ini adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan 3 tips ini adalah cara kita juga untuk memilih pemimpin yang ideal. Head, heart, dan bravery. Dia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan heart, ketulusan, sehingga yang dia kerjakan itu selalu dibimbing dengan hati nurani yang tulus, dan dia juga mempunyai head, kecerdasan intelektual, sehingga dia mampu untuk membawa kemajuan daerahnya. Dan yang ketiga, dia mempunyai bravery, keberanian, sehingga dia berani untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Head, heart, dan bravery, kecerdasan intelektual, ketulusan hati, dan keberanian moral. Namun 3 tips ini juga tidak bisa menunjang bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang ideal, karena masih banyak hal-hal yang
perlu juga kita harus pahami di sini. Yang pertama adalah pemimpin tingkat 1. Yang pertama itu adalah yang dimana pemimpin ini dia independen, tapi dia masih bergantung kepada orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Ya tentunya pemimpin tipe seperti ini ya dia tidak bisa mampu untuk mandiri dan jauh dengan harapan kita ya, tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, pemimpin tingkat kedua, dia independen tapi dia lebih menjunjung tinggi ego dalam dirinya sendiri, sehingga pemimpin seperti ini walaupun dia independen, berbaur dengan masyarakat, tapi dia tidak mau menerima, dia ego dengan, pokoknya dia ego dengan orang lain, pendapat orang lain, dia lebih memilih pendapatnya sendiri. Nah, contoh pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang contoh pemimpin seperti ini adalah dia bisa menjadi pemimpin yang diktator. Terus yang ketiga, ada seorang pemimpin yang dia sosial, independen, dia bergantung kepada masyarakat sosial yang dimana senantiasa apapun keputusan-keputusan yang dia mau ambil itu selalu bergantung kepada masyarakat. Cukup bagus memang, tapi belum cukup karena dia tidak mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan dia masih penuh dengan keraguan. Yang keempat, ada pemimpin yang dia ini komitmen, integritas, yang dia tidak peduli dengan lingkungannya bagaimanapun, karena menurut dia lebih menjunjung tinggi nilai-nilai pribadi, integritas, kebersamaan, dan tanggung jawab yang betul-betul menjadi nilai-nilai utama. Nah, tentunya pemimpin ini juga belum bisa juga ya untuk kita katakan sebagai pemimpin yang ideal. Nah, yang kelima ini adalah pemimpin yang tentunya sesuai dengan harapan kita dan betul-betul pemimpin yang kita butuhkan ke depannya. Apakah dia? Yaitu dia pemimpin yang independen dan dia tergantung dengan lingkungannya, daerahnya, tetapi dalam hal ini dia lebih berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pemimpin tingkat 5 ini dia mampu melihat perbedaan itu sebagai satu kebersamaan. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh pemimpin tingkat 5 ini dalam berperilaku. Ada sebuah kisah yang dimana zaman dulu Khalifah Umar bin Khattab, dia pada satu hari itu dia melakukan belusukan kepada masyarakatnya, pada umatnya. Tengah malam dia melakukan belusukan. Nah, di dalam perjalanan itu dia melihat ada satu tenda yang dimana di dalam tenda itu ada satu lampu yang terang di dalam botol, tapi
dia mendengar ada satu anak kecil yang menangis. Nah, Khalifah Umar bin Khattab datang menghampiri tenda itu, dan dia melihat ada seorang ibu yang lagi memasak dan mengaduk-ngaduk masakannya itu, sehingga Khalifah Umar bin Khattab menunggu seorang ibu tadi itu memasak. 1 jam Khalifah Umar bin Khattab menunggu masakannya itu tidak masak-masak. Khalifah Umar bin Khattab penasaran dan dia menghampiri ibu tadi. Dia bertanya, "Wahai ibu, apa yang kamu masak?" Sang ibu menjawab, "Saya lagi memasak batu." Khalifah Umar bin Khattab kaget. "Mengapa Anda memasak batu?" Sang ibu menjawab, "Saya memasak batu dengan harapan anak saya ini bisa tertidur lelap karena kecapean menangis karena menunggu masakan ini." Khalifah Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin karena dia sudah memberikan kesengsaraan kepada kami dan dia telah menyengsarakan anak saya karena kelaparan. Mendengar hal itu, Khalifah Umar bin Khattab merasa terpukul dan sangat sedih dengan hal itu. Nah, di esok harinya, pagi harinya, Khalifah Umar bin Khattab pulang ke Madinah untuk mengambil satu makanan besar di dalam karung. Dia mengisinya dalam karung, dan begitu sampai ke Madinah dia isi dalam karung, dia kembali lagi untuk membawakan makanan tersebut kepada sang ibu tadi. Dan pengawalnya memintanya untuk pengawalnya yang mengangkat makanan itu, tapi Khalifah Umar bin Khattab menolak, "Biar saya yang mengangkatnya." Nah, di tengah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab kelihatan sangat letih dan kelelahan, kecapean. Ketika melihat Khalifah Umar bin Khattab kelelahan, kecapean, sang pengawalnya tadi berkata, "Wahai Khalifah, saya melihat kau sangat kelelahan dan kecapean. Maka dari itu marilah biar saya yang mengangkat karung itu. Dan tidak pantas Anda sebagai seorang khalifah untuk mengangkat karung itu." Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Apakah kau sanggup untuk memikul beban-bebanku ini ke depan di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Itulah jawaban Khalifah Umar bin Khattab. Luar biasa. Nah, inilah contoh pemimpin yang tingkat 5 tadi, yang betul-betul dia mau berpegang teguh untuk kebenaran dan betul-betul dia lebih memilih untuk kemaslahatan rakyatnya sebagai tujuan yang utama. Model pemimpin seperti itu yang kita harapkan. Nah, apabila pemimpin yang tingkat 5 tadi ini digabungkan dengan yang 3 tadi ini, yaitu head, heart, dan bravery, tentunya akan menjadi sangat baik dan yang terbaik sebagai seorang pemimpin yang memiliki itu. Dan tentunya itu juga tips yang untuk kita memilih pemimpin yang model seperti itu. Perlu kita ketahui, kita ini adalah seorang pemimpin yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu setiap orang itu adalah pemimpin, dan di akhirat kelak nanti setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak dengan apa yang sudah dipimpinnya. Nah, insya Allah ke depan
tanggal 9 Desember kita akan memilih salah seorang pemimpin yang dimana pada hari itu kita akan menentukan masa depan kita untuk memilih seorang pemimpin. Dan insya Allah tanggal 9 Desember Allah akan menuntun hati kita untuk memilih yang terbaik. Gunakanlah fatwa dari dalam hati kita sendiri yang paling dalam, yang betul-betul insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang betul-betul dia memiliki heart dan bravery, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki ketulusan hati yang sangat dalam, yang sangat baik, dan tentunya juga dia memiliki keberanian. Dan di luar dari itu tentunya yang paling penting dia memiliki tujuan utama demi kemaslahatan rakyat masyarakatnya ke depan. Pemimpin seperti itu yang wajib kita pilih. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Alwi Segaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.